Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan makmur bernama Parahyangan, hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Pada suatu hari, Dayang Sumbi menenun, namun ada sedikit masalah dengan keadaannya. Duh, kenapa kepalaku terasa berat sekali? Dan kenapa aku selalu menjatuhkan bentang pintalanku? Karena Dayang Sumbi merasa kesal, dia tidak sengaja mengucap sebuah sumpah. Siapa saja tolong aku bersumpah. Siapapun yang mau mengambilkan benang pintalanku, aku akan menikahinya. Tiba-tiba seekor anjing bernama Tumang mengambilkan pintalan Dayang Sumbi. Tumang adalah seekor anjing sakti. Loh, kenapa malah seekor anjing yang mengambilkan pintalanku? Tetapi aku terlanjur mengucapkan sumpahku, maka aku harus menikahi anjing ini. Dayang Sumbing dan Tumang hidup bahagia dan dikaruniai seorang anak yang bernama Sangkuriang dan memiliki kekuatan sakti seperti ayahnya. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang gagah dan perkasa. Bu, aku bermain ke hutan dulu ya bersama si Tumang. Iya nak, hati-hati karena di hutan banyak sekali binatang buas. Tenang saja Bu, kan ada Tumang, si anjing berjaga. Aku pergi dulu ya. Iya nak, hati-hati. Sangkuriang, sebaiknya kamu pergi ke hutan untuk berburu. Karena malam ini ibu akan mengadakan pesta kecil-kecilan. Jangan lupa mengajak Tumang ya. Baik Bu, ayo Tumang pergi. Sesampainya di hutan, Sepertinya tempat ini cocok untuk kita berburu. Ayo Tumang, kita cari buruan kita. lama-kelamaan hari semakin larut dan mereka belum juga mendapatkan satu buruan pun. Hari sudah gelap, aku belum mendapatkan satu buruan pun. Ibu pasti kecewa. Oh, aku tahu. Lebih baik aku potong saja si Tumang menjadi buruanku. Sangkuriang pun membidik panahnya ke arah Tumang dan membawanya pulang. Bu, ini hasil buruanku hari ini. Wah, kamu hebat sekali nak. Ibu bangga mempunyai anak seperti itu. Dayang Sumbi tidak tahu bahwa itu adalah Tumang. Yang dia tahu hanya daging rusa buruan Sangkuriang. Seusai pesta, Dayang Sumbing teringat kepada Tumang. Oh iya, kenapa dari tadi aku tidak melihat suamiku? Sangkuriang, Ada apa Bu? apakah kamu melihat Tumang? Tidak Bu, tidak. Bagaimana bisa kamu tidak melihatnya? Tadi kan kamu pergi dengannya untuk ke hutan. Karena Sangkuriang sangat takut kepada ibunya, maka dia mengatakan yang sebenarnya. Jadi sebenarnya daging buruan yang aku bawa itu bukan daging rusa Bu, melainkan daging Tumang. Karena terlalu marah, Dayang Sumbing memukul Sangkuriang hingga pingsan. Dan akibat perbuatannya itu, Dayang Sumbing diusir dari istana. Pergi kamu, pergi. Setelah beberapa hari, Sangkuriang pun sadar, tetapi bekas pukulan Dayang Sumbing masih terlihat jelas. Oh, hai wanita yang cantik, siapakah namamu? Nama saya Dayang Sumbi. Dayang Sumbi, sepertinya aku pernah mendengarnya. Itu tidak penting sekarang. Kalau saya akan pergi ingin mencari kayu bakar. Tunggu. Ada yang ingin kutanyakan. Maka kamu menikah denganku? Dengan senang hati saya menerima lamarannya. Terima kasih, aku sungguh bahagia hari ini. 3 hari sebelum pertunangan mereka, Dayang Sumbing terkejut saat melihat bekas luka di kening Sangkuriang. Oh, bukankah luka itu adalah luka bekas pukulanku pada anakku? Tidak mungkin, aku hampir menikahi anakku sendiri. Aku harus mencari cara untuk membatalkan pertunangan ini. Dayang Sumbi, kenapa kau tampak gelisah? Sangkuriang, sebelum kau menikahiku, aku memberikan satu syarat padamu. Satu syarat? Apa itu? Kau harus membuat bendungan yang bisa menutupi bukit, lalu membuat perahu untuk menyusuri bendungan tersebut. Kau harus menyelesaikannya sebelum fajar menyingsing. Baiklah, akan kulakukan.
Sang Kuryang pun segera bekerja. Cintanya pada Dayang Sumbing sangat besar, sehingga dia berusaha keras untuk menyelesaikannya. Sang Kuryang ingat bahwa ia dapat memanggil jin, kekuatan yang didapat oleh keturunan ayahnya. Para jin, datanglah. Ada apa kamu memanggilku? Tolonglah bantu aku untuk menyelesaikan sebuah bendungan. Baiklah, akan aku kerjakan. Jin itu lalu mengerjakan yang diperintahkan oleh Sang Kuryang. Dengan tanah dan lumpur, mereka membuat bendungan. Bagus, sepertinya aku akan menyelesaikannya sebelum fajar. Baiklah, aku akan mencari kayu untuk membuat perahu. Sepertinya di sini ada kayu yang bagus. Wah, bagaimana ini? Tampaknya Sang Kuryang sudah hampir menyelesaikan syarat yang kuberikan. Para dewa dan dewi, aku mohon, tolonglah hambamu ini. Tolonglah agar pagi datang lebih cepat. Setelah Dayang Sumbing berdoa, tiba-tiba matahari mulai terlihat dan Dayang Sumbing bernafas lega. Ayam berkokok saat melihat matahari dan Sang Kuryang pun menyadari bahwa ia telah ditipu. Sumbing, kenapa kamu menipuku? Masih ada waktu setengah jam sebelum fajar. Maafkan saya tidak bermaksud melakukan itu. Kenapa kamu melakukan itu? Itu karena aku adalah ibumu. Aku telah melihat luka yang ada di keningmu. Tidak mungkin, itu pasti alasanmu saja. Kau sungguh membuatku marah. Aku akan mengutukmu. Sang Kuryang pun mengutuk Dayang Sumbing dan menendang perahu yang telah dibuatnya sampai ke tengah hutan. Sejak saat itu dinamakan Tangkuban Perahu atau Perahu Melungkup.